Selamat datang di video tutorial KPP Pratama Denpasar Barat. Di video kali ini, kami dari tim penyuluh pajak KPP Pratama Denpasar Barat akan menyampaikan tata cara pemecahan atau pembuatan database baru di aplikasi e-faktur. Pernahkah kawan pajak menghadapi situasi di mana aplikasi e-faktur loading sangat lama pada saat awal pertama dibuka dan pada saat dioperasikan? Padahal telah menggunakan komputer dengan spesifikasi yang bagus. Hal ini disebabkan karena database aplikasi e-faktur yang sangat besar. Berdasarkan yang terjadi di lapangan, diketahui wajib pajak tersebut setiap bulannya menerbitkan 4.000 hingga 5.000 faktur pajak dan mulai menggunakan aplikasi e-faktur sekitar tahun 2016. Serta belum pernah melakukan pemecahan database e-faktur dan setelah dilakukan pengecekan, database sudah memiliki ukuran 2 GB. Sebagai akibatnya, wajib pajak memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuka aplikasi e-faktur tersebut. Mengapa demikian? Karena setiap membuka aplikasi e-faktur, komputer kita selalu membuat file backup di folder backup dan saat mengoperasikannya, selalu mengolah database yang besar tersebut. Kawan pajak bisa mengetahui nama database yang sedang aktif di bagian yang ditandai dengan kotak merah dalam kasus digambar database-nya bernama e-tax invoice. Sebagai informasi, database bernama e-tax invoice adalah database yang selalu dicari ketika awal membuka e-faktur. Jika tidak ada database e-tax invoice, aplikasi akan membuatkan database dengan nama e-tax invoice yang akan dijelaskan lebih lanjut di video ini saat pemindahan database. Kita anggap saja database e-tax invoice ini adalah database yang sangat besar dan membuat pengoperasian aplikasi e-faktur membutuhkan waktu yang lama dan sudah waktunya membuat database baru untuk mempercepat proses e-faktur. Caranya adalah klik menu File, kemudian klik menu Administrasi DB. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti di layar. Dapat kita lihat terdapat database dengan nama e-tax invoice yang memiliki ukuran besar tadi sebagai salah satu database yang ada di aplikasi e-faktur. Untuk membuat database baru, ketikkan nama database baru tersebut. Dalam contoh ini database-nya kami beri nama database new. Lanjutkan dengan klik buat database. Setelah klik buat database, muncul notifikasi database berhasil dibuat. Kemudian klik OK. Database baru dengan nama database new sudah ada di aplikasi dan siap untuk dibuka dan digunakan. Untuk membuka, pilih database-nya. Lanjutkan dengan klik tombol Connect ke database. Akan muncul notifikasi database terkoneksi, kemudian klik OK. Untuk membuka database baru, kawan pajak dapat melakukan login ke aplikasi e-faktur. Setelah login, kawan pajak telah berhasil masuk ke dalam database baru. Bisa dilihat nama database-nya di kotak merah pada layar. Dalam usaha memperbaiki kinerja aplikasi e-faktur yang lambat karena database yang besar, tidak cukup hanya dengan membuat database baru, namun harus memindahkan database lama ke folder baru. Mengapa harus dipindahkan? Karena aplikasi e-faktur selalu membuat backup dari folder database saat pertama dibuka. Dalam contoh di video ini, setiap kali e-faktur dibuka, backup selalu dibuat untuk dua database yang ada, yaitu e-tax invoice dan database new. Untuk memindahkan database lama, silakan buka folder DB yang merupakan tempat database tersimpan. Di dalam folder DB, bisa dilihat dua database yang dimiliki. Dua database ini sama dengan database yang kita lihat sebelumnya pada aplikasi e-faktur. Database baru dengan nama database new juga sudah terdapat di folder ini. Database bernama e-tax invoice harus dipindahkan supaya tersisa database yang baru saja, yaitu database new yang masih kecil dan prosesnya ringan. Untuk memindahkan,
klik Cut, kemudian pilih folder tujuan dan klik Paste. Database selama ini harus disimpan dengan baik. Bisa juga diberi nama yang memudahkan untuk kawan pajak ingat. Seperti yang sudah disebutkan pada awal video tadi, aplikasi e-faktur selalu mencari database bernama e-tax invoice. Jika tidak terdapat database bernama e-tax invoice, maka akan dibuatkan secara otomatis oleh aplikasi e-faktur dengan nama e-tax invoice. Oleh karena itu, database new tersebut harus kita ubah menjadi e-tax invoice. Caranya adalah dengan klik rename, ketikkan nama barunya yaitu e-tax invoice dengan huruf E besar, T besar, dan I besar seperti yang tertera di layar. Proses selesai. Kawan pajak dapat membuka aplikasi e-faktur tanpa harus menunggu lama. Dan setelah login, database yang otomatis diakses adalah database baru yang telah diubah namanya menjadi e-tax invoice. Selamat mencoba!